Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung, radio, video, internet ataupun video lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan mengangkat pujian dari nyanyian rohani nomor 181, Kasih Setiamu. Nyanyian rohani nomor 181, Kasih Setiamu. Sambil saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kur. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Ayat yang kedua, berkat-Mu. Untuk doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi kita mengangkat tangan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena kasih setiamu atas kehidupan kami. Masih memberikan panjang umur, kesehatan, terutama kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan saat ini. Baik di sini, WR4 Surabaya, Suprapto, 2 ABC Medan. Semua karena kasih setiamu. Terima kasih, terima kasih. Hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini, sungguh-sungguh kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan. Hidup sekarang sampai masa depan indah, sampai hidup kekal selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya kami harus sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kepadamu. Namun kami banyak kekurangan, kelemahan, ampunilah kekurangan kami. Sucikanlah oleh darah-Mu Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat baik yang ada di sini di WR4 Surabaya, Suprapto, 2 ABC Medan juga Tuhan. Yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, bahasa Indonesia, Inggris, urapilah semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Di tengah kami suasana surga, kesukaan surga ada.
di tengah kami. Terima kasih. Urapi kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara masih dalam perjalanan di sini Surabaya Medan, lindungi sertai tiba dengan selamat sehat. Oh, tidak kalah oleh halangan apapun Tuhan beri kemenangan. Yang sudah undur tarik kembali jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksimu membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong kami. Segala kuasa iblis setan masih mengganggu saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara langsung radio, video, internet maupun media yang lain, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mohon hadirat Tuhan hadir di tengah kita, supaya kita benar-benar merasakan kesukaan surga. Kita akan lanjutkan pujian kita pada sore hari ini dari nyanyian rohani nomor 17, Ku Perlu Tuhan. Nyanyian rohani nomor 17, Ku Perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan di setiap langkahku, untuk lewati jalan yang berduri, dan jagaku di lembah berbatu. Tuhan tinggal sertaku tiap. Ayat yang kedua, oh Tuhanku pimpinlah, Tuhanku pimpinlah hidupku, seperti firman dan perjanjianku. Tariklah ku dekat kepadamu, di sisimu selalu, oh Tuhanku. Kur, mari Tuhan besertaku di semua jalan dan setiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Ayat yang ketiga, segera lalu dunia yang penuh semu, kesusahan menindih selalu. Ku merasa sentosa selamanya, dengan Yesus sampai masuk surga. Kur, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 141, Jika Ku Pandang Dunia. Nyanyian rohani 141, Jika Ku Pandang Dunia. Jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Tuhan Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai sejahtera, sekarang dan selamanya. Jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecewa.
namun satu yang setia. Dia Yesus yang tak berubah, Dia beriku damai sejahtera, sekarang dan selamanya. Sekali lagi dari atas. Jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah, Dia beriku damai sejahtera, sekarang dan selamanya. Namun satu yang setia, namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah, Dia beriku damai sejahtera, sekarang dan selamanya. Biar ini jadi pengalaman kita. Kalau di dunia ini banyak yang membuat kecewa, banyak yang membuat kita berdosa, biar kita cuma pandang Tuhan, berharap Tuhan selalu setia dalam ibadah, supaya Tuhan yang selalu menyertai kita, supaya pengiringan kita kekal sampai Yerusalem yang baru. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 54, Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku, sambil saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Nyanyian rohani nomor 54, Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ayat yang kedua. When I remember what is done for me, I'll never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. No, 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 I'll never go back anymore. No, 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 I'll never go back anymore. Bila ku ingat cinta Tuhan, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tak mau, sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sekali ukur. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan untuk saudara-saudari yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat di depan saya persilakan supaya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya menunggu, kita akan lanjutkan pujian dari nyanyian tambahan yang berjudul Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Ayat yang kedua. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kembali dari atas, ayat yang pertama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal
hati, indah semua yang Tuhan beri. Ayat yang kedua. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Kur, tangan Tuhan sedang meredam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kembali ke kor, kita angkat tangan kanan kita. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tergerak untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup saya, karena telah mendengar firman, jika kita ditolong, bagaimana kita bisa menolong orang lain dengan kesaksian ini diberkati untuk memberkati. Terima kasih. Pertama-tama saya mungkin ingin mengenalkan nama saya, karena saya baru di sini tanggal 7 Desember kemarin sampai di Malang. Asal saya dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya adik dari saudari Ranus Rianti. Kalau ada yang kenal, temannya Mas Heru. Mungkin tahu ya Mas Heru. Rencananya juga akan pertengahan tahun ini katanya akan bersatu di dalam Tuhan. Ya, pertama nama saya sudah saya perkenalkan, Ari Santosa, dan juga umur saya 28 tahun. Kemarin tepat 1 minggu yang lalu, tanggal 26 Januari. Saya mohon doanya juga kepada Bapak Gembala tempat ini untuk mendoakan saya agar saya bisa melayani di tempat ini. Sebenarnya saya sudah dari 2011 pulang pergi ke Malang, tapi hanya untuk mengikuti KKR di Malang. Saya juga sudah ada teman sejak 2011 itu di sini, namanya Pak Prengki Gandriaji, yang baru saja kemarin orang tuanya dipanggil, yang masih berduka. Saya kenal Bapak Prengki waktu sama-sama menginap di gereja, waktu itu ditampung di gereja. Jadi Pak Prengki ini terkenal humoris orangnya. Waktu itu dia masih bujang, masih sendiri. Kalau sekarang sudah 2 anaknya. Ya, saya ingin bersaksi kenapa saya memberanikan diri maju ke depan. Sebenarnya saya bukan orang yang pandai untuk berkata-kata, dan saya juga tidak ada kemampuan. Namun saya digerakkan oleh Tuhan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Pergumulan saya untuk menyaksikan ini adalah bagaimana hati saya, pikiran saya disucikan agar tidak ada kepentingan, tidak ada kebanggaan, dan juga tidak ada keinginan, agar kesaksian ini hanya bisa dipakai oleh Tuhan. Saya juga ingin menyaksikan perubahan hidup saya. Dari saya kecil anak yang nakal, yang susah urus oleh orang tua. Waktu kelas 3 atau kelas 4 SD, saya kurang ingat, saya nakal. Kenakalan saya sampai mencoba itu melihat orang tua suka merokok. Jadi sisa-sisa rokok, puntung rokok yang kecil-kecil itu
kami ambil, kami kumpul di rumah kosong waktu itu. Kami isap. Untungnya saya di situ mengisap, tapi tidak seperti orang-orang yang istilahnya itu kalau di bahasa kami disisit. Jadi sampai ke otak itu saya cuman ngisap keluarin gitu waktu kecil. Jadi cuman sekedar mencoba itu langsung berhenti saat itu juga tidak mau karena pahit rasanya, makan makanan apapun tidak enak. Jadi tidak mau, tapi terulang kembali waktu saya SMP dengan teman-teman karena diolok-olok kan kalau tidak merokok katanya tidak gentleman, tidak jantan. Jadi saya isap-isap juga tapi tidak saya sisit juga. Bahasanya kalau kami itu disisit apa ya? Kurang mengerti saya di sini. Diisap ya. Diisap tapi sampai ke otak katanya rasanya. Teman-teman saya menyuruh saya untuk melakukan itu. Tapi saya tidak mau. Akhirnya sampai situ juga makanan apapun tidak enak, akhirnya saya tidak sempat kecanduan. Jadi mencoba tapi tidak sempat untuk kecanduan merokok. Di situ pertolongan Tuhan bagaimana saya mengalami kenakalan masa kecil, masa remaja tapi tidak sampai terjerumus yang lebih dalam sampai kecanduan. Jika masih ada waktu, saya ingin menyaksikan juga bagaimana studi saya waktu saya kuliah. Ditolong Tuhan juga. Saya kuliah kebetulan di teknik sipil di Palangkaraya. Kalau kata orang-orang kuliahnya berat katanya. Kenapa kamu mau ambil, kata teman-teman saya, teknik sipil. Lalu saya bilang lebih baik, saya punya prinsip waktu itu begini. Lebih baik saya susah kuliahnya daripada nanti kuliahnya mudah, keluarnya susah karena banyak saingan kan. Jadi lebih baik kuliahnya susah tapi waktu mencari kerjaan mudah, begitu pikiran saya waktu itu. Tapi ternyata tidak semudah itu juga. Kuliah di teknik sipil saya lulus 6 tahun. Jadi tepat 6 tahun saya lulus. Di situ pertolongan Tuhan juga bagaimana saya ingin mengajukan wisuda waktu itu. Tapi sudah terlambat, sudah tutup. Jadi saya urutan yang terakhir sudah tidak bisa lagi. Akhirnya saya ditempatkan di pertama untuk antrian yang wisuda berikutnya. Jadi waktu itu bagaimana, maksud saya di sini, seburuk apapun keadaan kita, Tuhan selalu mengatur bagaimana kita menjadi, apapun yang terjadi pada kehidupan kita selalu ada yang bisa kita syukuri. Di situ saya antrian pertama, jadi akhirnya duduk di paling depan di antara rektor-rektor berhadapan dan juga dipanggil paling pertama waktu itu. Jadi Tuhan menjadikan saya yang pertama untuk angkatan yang itu walaupun lulusnya lama. Di situ Tuhan juga tolong saya. Dan juga kembali waktu saya kuliah, laporan KP saya kerja praktek juga mengalami hambatan dari dosen karena dosennya sulit ditemui, dia jarang ke kampus karena dia ada kerjaan di luar, ada proyeknya di luar. Jadi menemuinya susah. Saya konsultasi pun susah karena orangnya kalau mahasiswa bilang dosen killer. Jadi saya pernah konsultasi, laporan saya dilempar di depan adik-adik tingkat. Jadi laporan saya dilempar ke lantai di atas meja itu. Apa ini katanya? Ubah lagi katanya. Jadi di situ saya juga dikuatkan Tuhan, ditolong Tuhan, tidak down, berusaha tetap. Akhirnya sampai lulus, walaupun lulus bukan dengan dosen itu, dosennya diganti karena saya melapor ke jurusan mencari solusi maksudnya. Tapi ternyata dosennya diganti, laporan saya tetap. Kalau teman-teman saya lain pengalamannya mereka langsung menyerah. Jadi laporannya ngulang dari awal, mencari tinjauan baru lagi, mencari lokasi yang baru, lokasi proyek yang baru. Mereka ngulang tahun depan.
Tapi di situ Tuhan tolong saya tidak mengulang data-data tetap yang itu, dosennya yang diganti. Tuhan sudah tolong saya, terima kasih. Demikianlah kesaksian yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan Allah Sanggup. Sambil saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kembali dari atas, vokal grup mempersiapkan pujiannya di depan. Vokal grup mempersiapkan pujiannya. Dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Silakan duduk kembali. Janganlah kau takut akan derita, Tegaklah kau setia sampai mati. Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan. Janganlah kau takut akan derita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan. Dia Yesus, Dia Tuhan yang awal dan yang akhir, yang telah mati hidup kembali. Dia mempelai pria surga. Janganlah kau takut akan derita, Tegaklah kau setia sampai mati. Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan. Dia Yesus, Dia Tuhan yang awal dan yang akhir, yang telah mati hidup kembali. Dia mempelai pria surga. Dia Yesus, Dia Tuhan yang awal dan yang akhir, yang telah mati hidup kembali. Dia mempelai pria surga. Dia Yesus, Dia
Dia Tuhan yang awal dan yang akhir, yang telah mati hidup kembali. Dia mempelai pria surga. Kita akan persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 296, Pandanglah Yesus. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Kembali dari atas, janganlah kau lihat. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Ref. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus Dia Raja, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Refnya sekali lagi. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus Dia Raja, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Kembali dari atas lagi. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Kembali dari atas. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus Dia Raja, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia selalu menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Janganlah kau lihat, janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakimu. Pandanglah Yesus Tuhanku, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus Dia Raja, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Pandanglah Yesus Tuhanku, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus Dia Raja, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Sekali lagi kita katakan, pandanglah Yesus Tuhanku, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus Dia Raja, Dia Allahku.
Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Dialah gembala yang setia, Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu Tuhan, kami hidup di akhir zaman, harus menghadapi banyak badai, angin gelombang di lautan dunia ini Tuhan. Sehingga banyak yang tenggelam di tengah jalan Tuhan, tidak mencapai pelabuhan damai sejahtera kerajaan surga yang kekal. Kami juga mengalami hal yang demikian, kami tidak mampu dengan kekuatan sendiri, kepandaian sendiri Tuhan, dengan segala yang ada pada kami. Oh, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami hanya memandang Engkau Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kekuatan firman-Mu Tuhan. Untuk mengatasi perkara-perkara yang menimpa kami. Baik secara jasmani, secara rohani Tuhan. Untuk masa depan dan lain-lain. Biarlah firman-Mu menolong kami semua. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Firman yang menguatkan kami, menolong kami, menghiburkan kami. Bahkan firman yang memberi kemenangan kepada kami, firman yang menyucikan, mengubahkan hidup kami. Sampai sempurna seperti Tuhan, sampai layak masuk pelabuhan damai sejahtera Yerusalem baru. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dimanapun berada, baik di sini WR Supratman 4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua Tuhan, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, masa depan kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Tuhan memeluk kami, Tuhan beri jaminan kepastian hidup sekarang, masa depan indah sampai kekal selamanya. Tuhan tidak menipu kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan, berkemurahan. Gereja lain, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab, menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 5. Dosa dan penderitaan. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Dosa dan penderitaan. Dosa dan penderitaan. Itu tidak bisa dipisahkan. Dosa dan penderitaan. Jadi dosa mengakibatkan penderitaan sengsara terberat di dunia. Saudara, ini dosa dan penderitaan. Saudara, kita baca dulu ayat 4 dan 5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Bayangkan orang mati ditimpa menara. Ya, luar biasa ini. Ya, dahsyat betul. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak. Kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, berbuat dosa, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah ini
Ya, jadi dosa mengakibatkan penderitaan atau sengsara terberat di dunia. Seperti 18 orang tertimpa menara. Nah, itu penderitaan yang berat. Seperti 18 orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam. Ya, dekat Siloam. Nah, tapi belum cukup sampai penderitaan sengsara kekal selamanya di neraka. Itulah makanya judulnya tegas, dosa dan penderitaan. Jangan coba-coba. Biar ya banyak godaan dan lain setan mungkin, enak ini dosa ini tadi mengisap rokok apa, narkoba, enak sampai dosa percabulan. Enggak, dosa pasangannya penderitaan. Mulai di dunia, nah ini sudah menderita sangat dahsyat seperti orang ditimpa menara. So, penyet betul kalau bahasa Jawa itu ya, hancur lebur betul. Itu saja. Nah, tapi juga sampai penderitaan di neraka selama-lamanya. Itu ya, kita harus hati. Oleh sebab itu kita harus bertobat. Stop dosa. Harus bertobat, stop dosa. Ya. Nah, di sini bertobat dikaitkan dengan menara dekat Siloam. Bertobat dikaitkan dengan menara dekat Siloam. Nah, kita bisa mendapatkan Siloam ini di dalam Yohanes 9. Peristiwa orang buta sejak lahir itu disembuhkan di kolam Siloam. Ya, di kolam Siloam. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-7 ya, dan berkata atau ayat 1 dan 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Dan seterusnya, dan berkata kepada, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah ini, aku bertobat dikaitkan menara dekat Siloam. Nah itu ada kolam, menara dekat Siloam. Di Siloam juga ada kolam. Ya, bertobat dikaitkan dengan kolam Siloam. Ya, bertobat dikaitkan dengan baptisan air. Kolam Siloam dulu, sebelum bicara menara, kolam dulu. Ada kolam di situ, di Siloam. Kolam Siloam itu bicara baptisan air sama dengan baptisan. Bertobat dikaitkan dengan baptisan air. Dengan baptisan air. Ya. Jadi orang berdosa itu sama dengan orang buta sejak lahir. Orang berdosa sama dengan orang buta sejak lahir. Sama dengan hidup dalam kegelapan. Orang berdosa, orang buta sejak lahir, hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Praktiknya hatinya gelap. Hatinya gelap, jahat, najis, pahit. Matius 15 ayat 19. Hatinya gelap. Aku dikuasai roh jahat, roh najis atau keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan itu. Karena dari hati timbul pikiran jahat 1, pembunuhan 2, perzinahan 3, percabulan 4, pencurian 5, sumpah palsu 6, dusta, hujat 7. Nah ini 7 keinginan jahat, najis, pahit. Membunuh itu pahit. Ya, itu iri, benci, itu ya, pahit. Nah ini 7. Jadi hati manusia itu dikuasai oleh 7 keinginan jahat, najis, pahit. Seperti pelita yang padam. Lihat pelita emas itu gambarnya, lampu pelita emas ada 7 lampunya. Nah, kalau hati dikuasai 7 keinginan jahat, najis, pahit, seperti pelita padam, hatinya gelap. Hatinya gelap. Nah, hati yang gelap. Ini tanda praktek hidup dalam kegelapan. Mulai hatinya gelap. Kalau hatinya sudah gelap, selanjutnya perbuatannya membabi buta. Gelap buta, membabi buta. Perbuatannya membabi buta. Permisi, seperti babi. Dimandikan, kembali ke kubangan. Babi dimandikan, kembali. Ini menunjuk dosa makan minum, kawin-kawinkan diulang-ulang. Makan minum, rokok, mabuk, narkoba. Kawin mengawinkan dosa percabulan, hati-hati. Antara laki-laki perempuan yang bukan suami istri sah. Lewat perbuatan, hati-hati, lewat perkataan, lewat pandangan, hati-hati, tontonan-tontonan yang tidak baik, hati-hati.
Semua itu membabi buta, ya. Itu saja. Terus sampai nikah yang salah. Laki-laki, perempuan juga hari-hari ini jadi tren, hati-hati. Waspada, laki perempuan waspada, ya jangan kena rayuan gombal dan lain-lain itu. Kemudian laki-laki dengan laki-laki waspada, perempuan dengan perempuan waspada. Hati-hati. Juga nikah, nikah yang salah. Kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, itu semua. Ini hati yang gelap. Ini praktek hidup dalam kegelapan. Apa itu hidup dalam kegelapan? Seperti orang buta sejak lahir. Hidup dalam kegelapan, tidak pernah terang sedikit pun, gelap. Itu hatinya gelap. Dikuasai keinginan jahat, najis, pahit. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Seperti pelita padam, hatinya gelap. Perbuatannya membabi buta. Perkataannya seperti anjing. Itu perkataannya seperti anjing. Pasangannya babi, anjing. Menjilat muntah. Perkataan sia-sia. Tadi itu dusta, gosip, fitnah. Sampai menghujat. Menghujat Tuhan. Firman yang benar dihujat. Ini sekarang hari-hari ini. Firman yang benar malah dihujat. Kalau yang salah ya suka. Yang palsu suka. Kalau yang benar dihujat, oh terlalu suci itu, terlalu ini, terlalu. Kalau yang salah, ini cocok. Bolehlah sedikit begini, bolehlah sedikit begini. Padahal dia tidak belajar. Istri Lot tidak boleh menoleh ke belakang, menoleh habis. Dia tidak belajar dari Alkitab, sangat meremehkan. Itu menghujat pengajaran benar, itu menghujat Tuhan. Menyalahkan pengajaran benar, membenarkan ajaran palsu. Menggandrungi ajaran palsu. Suka, karena cocok dengan daging. Itu sangat berbahaya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itulah hidup dalam kegelapan. Akibatnya, ya, kehidupannya gelap sampai masuk kegelapan paling gelap. Gelap sampai masuk kegelapan. Artinya, ya, kalau gelap susah. Mau jalan aja ragu-ragu. Ini lobang apa bukan? Mau gerak sedikit sudah ragu, sudah takut. Jadi letih lesu, beban berat. Itu hidup dalam kegelapan sampai kegelapan yang paling gelap. Yaitu artinya letih lesu, beban berat, susah payah hidup. Letih lesu, beban berat, susah payah. Tidak indah hidupnya. Sampai binasa di neraka. Nah, ini kalau hati gelap, perbuatan membabi buta, perkataan seperti anjing menjilat muntah. Itu sudah seperti orang lahir buta. Inilah orang berdosa. Orang berdosa. Semoga kita bisa mengerti jalan keluarnya. Tadi ayat 7 yang pergi ke kolam Siloam. Jalan keluarnya pergi ke kolam Siloam. Baptisan air yang benar. Harus masuk dalam baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar. Kok dikasih yang benar Ya, sebab baptisan air yang benar cuma satu. Seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis. Baptisan air yang benar cuma satu. Seperti Yesus dibaptis, menurut Alkitab, menurut kehendak Tuhan, seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis. Seperti bahtera Nuh hanya satu. Yang lain biar bilang, oh ini efisien, ini bahtera begini, begitu. Ya tenggelam semua, mati semua. Cuma satu yang sesuai Tuhan, sesuai perintah Tuhan. Nuh bikin bahtera, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Ini itu ya, mungkin tidak masuk akal. Apa banyak yang mengolok? Apa buat apa ini? Kok besar-besar sekali ini? Buat apa? Tapi itu yang menyelamatkan satu. Nah itu ya, baptisan yang benar cuma satu, yaitu tertulis dalam Alkitab menurut kehendak Allah, dan seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis. Syaratnya yaitu bertobat. Roma 6 ayat 2. Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita dapat hidup di dalamnya? Ya bertobat. Ya, syaratnya adalah bertobat. Percaya Yesus dan bertobat. Kalau lengkap ya syaratnya, percaya Yesus dan bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa.
mati terhadap dosa. Nah, semoga kita mati. Sesudah itu orang mati harus dikubur, pelaksanaannya dikubur. Roma 6 ayat 4, Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dia, bersama Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi pelaksanaan baptisan air benar, yaitu orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Harus dikuburkan. Sesudah itu keluar dari dalam air bersama Yesus, bangkit dari dalam air bersama Yesus untuk mendapat hidup baru. Mendapat hidup baru, hidup surga. Langit terbuka, hidup baru, hidup surga. Nah, ini disesuaikan Baktrano tadi. Hidup baru itu hati dulu. Nah, ini yang menentukan tadi. Kalau gelap, hatinya semua gelap. Perbuatannya gelap, membabi buta, perkataannya gelap. Hati. 1 Petrus 3. 20-21, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Nah, waktu Nuh membuat bahtera, mereka sudah diberitahu, ayo berhenti berbuat dosa. Nah, tidak taat. Sampai anak kecil pun tidak taat. Nah, guru sekolah minggu harus hati-hati. Ya, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu dulu, ya, zaman Nuh. Juga kamu sekarang kita diselamatkan oleh kiasannya, nubuatnya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi hasilnya hidup baru, hidup surga, yaitu memiliki hati nurani yang baik, hati baru, hati nurani yang baik, hati nurani yang baik. Ya, sama dengan taat dengar-dengaran, seperti orang melek. Nah, tadi buta, begitu ke kolam Siloam dibasuh langsung melek. Nah, sekarang hati buta tadi, hati gelap, masuk baptisan menjadi hati nurani yang baik. Yang taat dengar-dengaran itu sama dengan orang melek. Hati yang taat dengar-dengaran sama dengan orang melek. Nah, melek apa ini? Nah, melek dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jadi kalau sudah hati nurani baik, tidak buta lagi. Melek. Melihat apa terutama? Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Banyak orang buta. Nah, apa butanya itu? Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi sudah baptisan air, memiliki hati nurani yang baik, taat dengar-dengaran, sama dengan orang melek. Bisa melihat apa? Melihat cahaya Injil, bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Makanan keras, kabar mempelai. Nah, sebelumnya melihat penginjilan. Yuk percaya Yesus, bertobat, baptis air. Nah, itu penginjilan, kabar baik. Tapi sesudah baptisan air, ya ini yang mau masuk baptisan perhatikan. Nah, yang sudah baptisan perhatikan, sesudah baptisan air, nah, ayo ya, melek. Nah, melihat apa? Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Makanan keras, kalau penginjilan susu, kabar baik susu. Nah, dulu bayi susu, sekarang sesudah baptisan ya, selanjutnya kita butuh makanan keras. Kabar mempelai, kabar baik menjadi kabar mempelai. Ya, semoga kita mengerti. Nah, ini bisa melihat. Melihat artinya melihat kabar mempelai, melihat cahaya Injil kemuliaan firman artinya mendengar sungguh-sungguh, itu orang melek. Tidak buta lagi. Nah, kalau mendengar firman pengajaran, aduh keras, terlalu lama, buta.
masih orang buta, masih orang berdosa. Tapi kalau sudah melek, kita bisa melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Melihat firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar baik. Artinya bisa mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan. Mendengar dengan sungguh-sungguh dalam urapan Roh Kudus. Mendengar firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Dalam urapan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh seperti orang lapar. Nah, seperti anjing menjilat remah-remah roti. Seperti orang lapar makan roti, seperti anjing menjilat remah-remah roti. Oh, begitu kurang terus. Suatu kebutuhan. Nah, itu namanya sudah melek. Nah, sudah tinggalkan kegelapan dosa. Mulai senang firman yang keras, lebih lama, lebih keras, senang dia. Senang, itu namanya bisa melihat. Nah, coba bandingkan bisa melihat dengan tidak bisa melihat. Nah, coba kan melihat. Coba melihat. Apa melihat kita batasi? Oh, sudah setengah jam, sudah. Tidak ada. Apalagi melihat yang itu kecil-kecil itu. Oh, bisa dibatasi. Sudah sampai. Oh, tidak bisa. Nah, itu melihat itu. Nah, sekarang yang rohani melihat firman. Nah, ayo itu dewasa rohani. Ayo melihat firman, dengar sungguh-sungguh. Sampai ngerti, kedua, sampai mengerti. Kita bisa mengerti firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata oleh urapan Roh Kudus, dalam urapan. Sampai percaya, yakin. Sampai mengerti tadi sini, sampai percaya, yakin. Menjadi iman dalam hati, kemudian sampai mempraktekkan taat dengar-dengar pada firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Cahaya Injil kemuliaan, kabar mempelai. Nah, maka kita akan mengalami penyucian seluruh hidup kita. Begitu taat bisa dengar sampai dengar-dengaran taat, kita mengalami penyucian seluruh hidup kita. Mulai dari hati, penyucian dari hati. Ya, dari tadi penyucian hati. Mulai dari penyucian hati dari keinginan jahat, keinginan najis, dan kepahitan hati. Nah, keinginan jahat, najis, kepahitan hati. Ya, sehingga kita memiliki hati yang tulus. Nah, hati yang suci, yang tulus. Hati yang tulus. Tidak ada kejahatan, kenajisan, dan kepahitan. Mempunyai hati yang tulus. Nah, ini penting. Ya. Hati yang tulus, terang, tulus itu terang, lurus, nah, itu tidak gelap. Itu jalannya Tuhan. Kalau hati sudah tulus, lurus, terang, nah, itu jalannya Tuhan. Tuhan lewat di situ. Makanya Nabi Yohanes Pembaptis selalu mengatakan, ayo luruskan jalan, persiapkan jalan bagi Yesus, luruskan jalan bagi dia. Gunung diratakan, lembah ditimbun sampai rata. Tulus, jangan bengkok-bengkok seperti ular. Jahat, najis, pahit, benci, iri, najis, jahat, terus belok-belok. Itu bukan jalannya Tuhan, jalannya ular. Hancur hidup itu. Tapi kalau kita tulus, lurus, tidak ada jahat, tidak ada najis, tidak ada pahit, nah, lurus itu jalannya Tuhan. Yesus selalu lewat di situ. Wow, kalau Yesus lewat hebat. Ada orang buta, Yesus lewat buta. Anak Daud tolonglah, oh bisa sembuh. Kalau Yesus lewat, wah Lazarus mati 4 hari, bangkit. Luar biasa kaum muda itu. Kalau hatinya tulus. Kalau otaknya cemerlang belum tentu. Kalau otak cemerlang belum tentu. Nah tadi itu sudah, maaf ya, itu sarjana teknik sipil sulit sekolahnya 6 tahun. Nah, ternyata tak semudah yang dia pikirkan. Setelah lulus tambah sulit. Nah, pertama dia pikir kalau sekolahnya sulit, nanti keluar sekolah gampang, begitu ya. Kalau sekolahnya gampang-gampang banyak saingan. Nah, karena sekolahnya gampang itu banyak yang sekolah di situ jurusannya. Nah, ini jurusan sulit. Jadi orang tak berminat mungkin. Nah, itu mungkin. Jadi kalau keluar, wah cepat. Ternyata sulit juga.
Ini bukan berarti tidak usah sekolah, enggak. Maksudnya jangan bergantung ini. Belum tentu. Tapi kalau hatinya tulus, nah Yesus lewat di situ. Kalau Yesus ada kepastian, amin, ada kepastian. Kalau Yesus yang lewat ada kepastian. Cepat atau lambat ada kepastian di situ. Ya, Tuhan tolong kita. Nah, kalau sudah hati tulus, terang, perbuatan disucikan, perbuatan yang suci. Perbuatan-perbuatan dosa bagaikan babi itu ya sudah disucikan menjadi perbuatan suci, perbuatan terang. Perbuatan suci, perbuatan terang. Perkataan suci, perkataan disucikan, perkataan sia-sia disucikan. Perkataan suci, perkataan benar dan baik. Tadi perbuatan benar, suci dan baik, perbuatan terang. Nah, itu perkataan benar baik, perkataan benar suci baik menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini kita disucikan. Nah, selalu Om katakan kalau sudah disucikan, nah, pasti dipakai, diutus. Nah, Siloam itu artinya tadi Siloam dilihat dari kolamnya itu kolam pembasuhan. Baptisan air. Sekarang dilihat dari artinya Siloam yang diutus. Nah, disucikan dulu, baru kita diutus. Mari Efesus 4 tadi ya, Siloam artinya. Jadi dua ya Siloam ini ya. Pertama adalah kolamnya, kolam Siloam. Nah, itu kolam pembasuhan, baptisan air. Nah, kedua Siloam yang diutus. Nah, baru Sabtu depan nanti menara. Nah, ini Siloam pelajaran yang menarik, ya. Pelajaran yang menarik. Jadi Siloam itu kolamnya baptisan. Nah, minggu depan kan baptisan ya, datang lagi ya. Yang tidak dibaptis pun boleh ya datang tetap. Nah, itu di sini di Surabaya, Medan, di mana. Kolamnya, kemudian arti katanya yang diutus, baru nanti ada menara. Nah, besok lengkap 3. Sabtu depan sampai menara diterangkan ya, menara Siloam. Supaya tidak ditimpa, tidak sengsara. Malah kita naik punya menara, tidak rubuh menaranya. Nanti Sabtu depan bersambung. Ya, Sabtu depan. Sekarang kolam Siloam sudah dibaptis, taat, disucikan. Siloam dalam arti kata diutus. Efesus 4, 11, 12. Efesus 4, 11, 12. Ini Lempinel perhatikan, dicatat ini. Nah, ini terangkan Siloam sudah 3 kali khotbah ini. So, ya, nah, itu bisa untuk menerangkan baptisan gitu ya. Itu. Oh, kok tertarik semua? Oh, mau masuk Lempinel banyak ini ya. Nah, bagus. Ya, kaum muda sudah senyum-senyum semua. Wah, ya, itu. Ya, puji Tuhan. Ya, nanti banyak yang masuk nanti ya. Tuhan tolong. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Ini jabatan-jabatan. Untuk memperlengkapi orang suci, kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau sudah taat pada firman, kita disucikan. Kalau kita sudah disucikan oleh firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2, maka kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan 11, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus ya. Ini jubah indah, ingat jubah indah, sehingga kita dipakai, diutus dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Arti kata Siloam. Sehingga kita dipakai, diutus dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dari nikah. Oh, sebagai anak, sekarang masih status anak mungkin ya. Status anak, nah, silakan. Ya, diutus. Bisa taat pada orang tua, meringankan beban, melayani di situ. Jangan bikin beban. Bukan melayani itu namanya. Bisa diutus. Kalau suci, DB jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus. Sehingga kita dipakai, diutus dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dari nikah, layani. Saya sebagai suami layani, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, ayo layani semua. Di dalam pembangunan tubuh, diutus ini namanya, Siloam, diutus. Kemudian sampai penggembalaan,
Ada yang jadi gembala, saya ada jadi guru sekolah minggu, ada tim doa, ada musik, ada apa. Ayo dipakai semua. Setelah setelah baptisan nanti minggu depannya penataran calon imam. Ayo ikuti. Yang belum melayani ikuti, dengar firman supaya ngerti gimana itu diutus. Dipakai bukan sembarangan. Ya, mau masuk di kantor bank, di kantor mana, sulit sekarang. Harus dites ini, tes. Begitu juga melayani Tuhan. Ya ditatar sedikit. Saya juga yang sudah melayani ditatar supaya meningkat. Begitu. Sekarang ini juga tanya teman-teman atau kakak-kakak kelas yang sudah kerja. Wow, sebentar lagi pergi ke Jakarta, izin Jakarta apa? Harus ditatar sekian hari. Pergi ke sana, ditatar. Masih ditingkatkan semuanya, ditingkatkan. Ya, semoga kita bisa. Nah, ini. Kemudian antar penggembalaan, fellowship kita. Ya, ini Om nanti ke Manokwari, ke Serui. Itu biak masih loncat lagi, ya, terpencil juga, sampai di Square Ballroom Surabaya paling dekat ini, tanggal 2, 3, 4 April, 3-nya libur. Ada yang UNAS ya berdoa, ya sudah ditetapkan tanggalnya, ada apa-apa tiba-tiba katanya UNAS ya, tapi masih ada liburnya, ya berdoalah kepada Tuhan. Yang lain siap berangkat. Kaum muda siapapun, ayo Selasa sore, Rebu pagi sore, Kamis pagi sore. Cuma cutinya Kamis saja. Ya, itu. Nah, diatur semuanya, yang kerja, yang ini diatur semuanya. Ayo bisa melayani pembangunan tubuh Kristus. Nah, semoga kita. Di Medan ada juga ya pembangunan tubuh Kristus nanti bulan 5 di sana. Sesudah Surabaya, Medan lagi. Ya, ayo kita melayani semua. Nah, Tuhan tolong. Syukur dari Medan mungkin mau datang di Surabaya juga. Ada yang libur toh, ada yang ujian, ada yang libur, banyak yang libur. Yang ujian cuma 1 kelas 3, yang libur kelas 2, kelas 1, semua libur. Ya, bisa melayani semua. Ya, Tuhan tolong semua. Sampai tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita surga. Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kenapa harus diutus Siloam? Sudah melek, dari buta sudah melek diutus. Kenapa? Kalau buta melek tidak mau diutus Tuhan, diutus setan buta lagi. Sudah melek, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau diutus Tuhan, diutus setan buta lagi. Nah, begini lagi hidupnya, diutus setan. Kenapa harus diutus oleh Tuhan? Bukan Tuhan, aku sudah kuliah, sudah sekolah sekarang sampai sore ini tahu. Masih harus latihan harus. Kenapa harus diutus? Kalau sudah dari buta sudah melek, hidup suci, benar suci, tidak mau diutus Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus, pasti balik diutus setan lagi. Sampai buta lagi. Gelap lagi hidupnya, membabi buta lagi hidup. Nah, yang sudah melayani jangan tinggalkan pelayanan ya. Buta lagi, cepat atau lambat buta lagi. Nah, berbuat dosa aja sampai Babel, pembangunan Babel. Buta sampai Babel, pembangunan Babel. Sempurna dalam kejahatan kenajisan. Mempelai wanita setan yang akan dibinasakan. Itu, cuma 2 itu pengutusan. Kalau tidak diutus Tuhan, diutus setan. Tidak ada saya tengah-tengah, tidak usah utus aku. Nah, itu tidak ada. Pilih salah satu. Nah, itu diutus. Ayo semua melayani pembangunan tubuh Kristus. Syarat, tapi ada syarat. Mau melayani, mau kerja, atau ada syaratnya. Syarat nomor 1. 1 Timotius 1:12. Syarat masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, ini contoh Rasul Paulus. Dulu Saulus buta, gelap, sampai menjadi Saulus terang. Dipakai, diutus oleh Tuhan. Nah, apa syaratnya?
karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan, setia dan dapat dipercaya. Nah, syarat melayani pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, setia dan dapat dipercaya dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah ini, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dan dapat dipercaya dalam melayani pembangunan tubuh Kristus sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Setia dapat dipercaya. Setia dapat dipercaya. Ya, setia dapat dipercaya itu sama dengan setia benar, setia dan benar. Kalau dapat dipercaya, setia benar. Setia dan benar. Ya, jangan salah, setia tapi salah terus. Wah, gawat. Gawat, setia dapat dipercaya. Nah, itu setia dapat dipercaya. Setia dan benar. Itu baru kalau benar bisa dipercaya. Bikin surat. Ya, mau periksa, enggak usah, sudah. Nah, karena dia sudah benar terus. Berapa kali, ya tinggal tanda tangan. Nah, dulu saya masih pengerja begitu. Ya, dulu masih pengerja, kalau disuruh bikin surat, gembala saya enggak pernah periksa. Pertama-pertama saja diperiksa. Pertama saya sekolah Lempinel, saya lulus, ayo bikin surat, diperiksa-periksa terus. Padahal saya periksa juga, periksa 2 kali, 3 kali, ada orang sebelah periksa, tolong periksa sebelum maju, periksa sudah maju. Pertama diteliti dulu, ya pergi dulu, teliti. Lama-lama tinggal taruh, seset. Sudah. Nah, itu namanya setia dipercaya karena setia benar. Nah, sama lihat kalau sekarang lihat tubuh ini, nah, tangan kita di sini, setia dan benar, setia dapat dipercaya. Ambil gelas, nah, dapat dipercaya. Minum, tidak mungkin minum, tidak ada. Ya minum ya langsung. Setia dapat dipercaya, setia benar. Ini pelayanan tubuh semua. Setia dapat dipercaya, setia benar, dan berkobar-kobar. Jangan slow motion. Setia benar, tapi tidak berkobar. Ayo mau minum. Waduh, sudah. Tidak sampai-sampai. Berkobar-kobar, semangat. Saya minum, langsung selup. Sudah, beres. Setia benar, setia berkobar-kobar. Itu setia dapat dipercaya. Dan setia tanggung jawab. Nah, mulai setia benar dulu ya. Setia berkobar, setia tanggung jawab. Nah, itu namanya pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, syaratnya setia dan dapat dipercaya. Setia benar itu kuncinya, dapat dipercaya benar. Nah, itu bagaikan memakai ikat pinggang. Nah, itu teratur rapi hidup itu nanti, teratur rapi indah. Yesaya 11 ayat yang kelima. Yesaya 11 ayat yang kelima. Yesaya 11 5. Ia tidak akan menyimpang, ia itu Yesus, nubuat tentang Yesus. Tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah ini, memakai ikat pinggang. Kalau kita melayani dengan setia dapat dipercaya, setia benar, setia berkobar, setia tanggung jawab, itu bagaikan memakai ikat pinggang. Sabuk ikat pinggang, perhiasan sabuk ikat pinggang. Sehingga berkenan kepada Tuhan, memuaskan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ya, berkenan kepada Tuhan. Nah itu. Dan hidup kita mulai tertata rapi. Nah, itu pakai ikat pinggang itu supaya rapi, bajunya masuk dikasih ikat pinggang, rapi. Indah juga ada perhiasan. Rapi. Kehidupan kita tertata rapi dan indah. Tertata rapi dan. Nah, ini syarat pertama. Nah, jangan acak-acakan hidup. Kalau tidak setia dalam pelayanan, biar pinter, hebat. Nah, pelayanan, saya sebagai gembala kalau tidak setia, tidak benar, ya mulai. Kalau celana permisi, tidak pakai ikat pinggang, kedodoran, mulai.
kedodoran. Nah, itu saya itu di X-ray bandara itu. Dilepas kedodoran. Celananya kedodoran. Itu semoga kita bisa mengerti apa kedodoran itu ya. Wah, susah hidup. Coba kalau celana kedodoran bagaimana? Wow, bingung. Nah, itu hidupnya enggak rapi, enggak indah, kedodoran, bingung hidup itu. Setia. Ya, ayo sudah melayani setia. Sudah, nanti Tuhan yang menata rapi, indah. Jangan buru-buru, ada waktunya Tuhan. Ada waktunya. Semua tertata rapi, indah pada waktunya. Jangan kedodoran hidupnya. Yang di Medan, di Papua, di mana, di luar negeri apa? Definisikan sendiri kedodoran itu gimana ya, kayak celana melorot itu. Gimana? Ada malu, ada ini, macam-macam. Campur aduk. Itulah kalau enggak setia. Biar jungkir balik. Biar hebat, kedodoran. Tidak rapi, tidak indah. Nah, makanya jangan terhalang-terhalang. Berdoa betul-betul sama Tuhan. Yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Itu syarat pertama. Syarat kedua, 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Nah, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang bangunan. Bangunan pembangunan tubuh Kristus, ladang Tuhan pelayanan. Bangunan pembangunan tubuh harus ada kerjasama. Nah ini kaki tangan, nah, ini gelasnya dekat, nah, suruh ambil bunga ke sana. Kalau enggak kerjasama, tangan saja. Enggak bisa, tangan saja. Kerjasama, kaki jalan, tangan. Nah, kerjasama, mata. Nah, mata enggak mau. Bingung. Kerjasama. Kerjasama. Amin. Nah itu setia dulu yang benar. Coba tangan kanan minta pindah ke tangan kiri. Wah, enggak setia. Males aku di kanan terus. Minta kiri luar sini, kiri. Kayak sepak bola enggak mau kanan luar terus kiri. Sudah di sini. Jangankan membantu, bekerja, mau gerak, sakit sudah. Sudah sakit semua sampai kepala, mata, semua sudah. Sampai mulut. Nah, terpengaruh semua. Ayo, saya gembala, pelayan-pelayan, kalau enggak setia, enggak benar, terpengaruh loh jemaat. Sakit. Kita bukan meringankan beban, tapi sakit mereka. Yang jadi mulut, yang mata sampai merencing. Merencing itu apa bahasa Indonesia? Ya, bayangkan aja. Sakit. Kita menyakiti. Kalau enggak menata rapi, membuat amburadul lah itu, amburadul tadi apa itu? Apa itu? Kedodoran. Nah, itu menyiksa kita. Setia benar dulu. Setia dapat dipercaya. Kemudian baru bisa kerjasama. Sudah kamu tempatnya sini, kamu tempatnya sini. Yang sudah kamu tempatnya sini. Nah, coba sekarang mau ke sana kerjasama bisa. Mulut di sini, jangan minta di sini. Susah. Jangankan dulang orang mau makan sendiri susah. Nah, itu. Nah, semoga kita kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Dua macam kerjasama. Kerjasama dengan sesama anggota tubuh, kerjasama dengan sesama. Nah, kerjasama dengan sesama. Efesus 4. Efesus 4 ini kerjasama dengan sesama. Efesus pasal 4 ayat yang ke Efesus 4 ayat yang kedua atau 1 mulai. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Nah, sudah berpadanan, dipanggil gembala, ya jadilah gembala. Dipanggil musik, jadi musik. Dipanggil rasul, jadi rasul. Penginjil. Aku dipanggil menjadi apa saja sesuai panggilan. Jangan enggak, saya hampir salah dulu. Setelah melihat gembala, tinggal di gereja, gembala dimaki-maki malam-malam jam 1 malam itu. Saya yang membela. Saya masih umur 20-an gitu. Saya argumen dengan orang itu begini, wah dia ini
gembala saya nunduk. Kasihan. Kasihan. Nah, itu saya tahu dia di kamar berdoa, baca firman, tapi dimaki begini begitu. Sejak saat itu saya berdoa. Saya memang ada panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Saya rasa panggilan jadi hamba Tuhan sepenuh. Tapi saya tidak mau jadi gembala. Sudah titik, tidak mau. Biarlah saya jadi guru, penginjil bisa. Tidak mau saya gembala. Hampir tidak berpadanan dengan panggilan. Tapi Tuhan panggil saya gembala, saya ikut. Saya ikut. Kalau diri sendiri tidak mau jadi gembala. Tapi dipanggil gembala ya jadi. Harus, kalau tidak ikut, tidak sesuai, tidak sepadan dengan panggilan, maunya sendiri, ya itu salah tempat. Tidak bisa. Ya, nah kalau sudah berpadan, sudah cocok semua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kerjasama dengan sesama apa? Rendah hati. Kalau salah ngaku. Rendah hati itu kemampuan mengaku dosa. Kalau salah ngaku. Diampuni jangan berbuat. Itu rendah hati. Kalau salah ngaku, diampuni jangan berbuat. Nah, menganggap orang lain lebih utama. Itu rendah hati. Menganggap orang lain lebih utama dari dia. Biar dia tangan yang hebat. Seperti tadi itu. Mungkin ada tangannya besar, kakinya umpama kecil, tangannya besar hebat. Tapi dia meremehkan, tidak butuh kaki. Mau pergi ke piano sana, berapa meter? Ayo, biar tangan besar, tidak butuh kaki, gelundung dia. Sampai di sana, wah susah. Utamakan yang lain. Biar aku hebat, aku butuh kaki. Kamu yang maju, kamu lebih utama dari aku. Nah, itu rendah hati. Mengaku kelemahannya, kekurangannya, mengaku kelebihan orang. Lebih utama, menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Nah, itu baru bisa kerjasama. Menganggap orang lain. Coba kalau di tabernakel paling gampang. Kan alat-alat pakai pikulan, bukan pakai katrol. Bukan. Mezbah bakaran, yang berat-berat, meja roti. Bagaimana ngangkutnya? Dipikul. Coba yang tinggi, wah aku tinggi, yang satu pendek, yang tinggi mau begini, terus, nggak bisa. Justru yang tinggi yang, saya tanya Lempinel, apa yang pendek loncat-loncat, atau yang tinggi yang duduk? Yang tinggi yang agak menunduk. Bagaimana? Yang betul yang mana? Yang tinggi agak, berarti dia mengutamakan yang pendek. Betul? Tidak, aku hebat, yang pendek begini-begini, wah susah. Tidak jalan. Nah itu kerjasama, mulai suami istri, anak orang tua, kakak adik, begitulah, rendah hati. Akui kekuranganku, akui kelebihan. Biar suamiku gitu-gitu, biar istriku gitu-gitu, istilahnya mungkin tidak pinter ini, tapi ada kelebihannya. Nah begitu. Biar orang tuaku tak berijazah, aku tinggi ijazah, tapi ada kelebihannya dia. Itu harus kerjasama dengan sesama. Lemah lembut, mengampuni. Sebaliknya, kalau ada suami salah, istri salah, anak salah, orang tua salah, ampunilah dan lupakanlah. Sudah ngaku aku salah ya, mengampuni dan melupakannya. Nah, itu kerjasama. Dosa ini yang penghalang besar. Jangankan kerjasama, mau ketemu aja kalau ada dosa enggak bisa. Coba dosa apa? Ayo, dosa apa? Umpama dosa najis, mau ketemu orang tua enggak berani. Waduh, nanti ditanya, tadi malam aku sudah melakukan itu, sudah pulang larut malam, mungkin sudah diajak temannya ke diskotik. Takut sudah. Mau ketemu orang tua, jangankan melayani, Pak kopinya, Bapak mau kopi saya bikinkan. Mau ketemu aja, wah Yesus, mana, di mana itu? Dosa itu pemisah. Makanya kalau rendah hati lemah lembut, darah Yesus membasuh semua dosa, kita bisa melayani. Kalau ada dosa jangan melayani, ketemu aja enggak mau. Sudah sulit, sudah takut, sudah ini, sudah itu. Dan lain sebagainya. Rendah hati lemah lembut sabar. Sabar ini, aku sabar menderita untuk menolong yang lain. Sabar menderita. Coba tangan kita, kaki kita,
Wah mau ke pesta, wah yuk cepat, sudah. Wah ke salon sudah, tinggal kakinya luka, aduh. Ya, masa langsung, taruh ada, wah. Sudah cantik tapi meringis. Ya, jalan, tidak bisa, sabar dulu untuk menolong. Mungkin dibersihkan dulu lukanya. Kasih tensoplas, tidak boleh ngomong gitu ya. Kasih apa, oh kurang kasih kapas. Kapas boleh ya, tidak ada capnya. Nah, itu. Sudah sampai, enak sudah jalan. Coba tidak sabar, coba brus, wah begini. Sabar untuk menolong yang lain. Nah inilah kerjasama. Kalau sudah terjadi, bisa saling membantu, saling mengasihi. Ayo, Efesus 4 tadi. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, saling mengasihi, saling membantu. Nanti terakhir saling menyatu menjadi satu kesatuan. Bisa ikuti? Bisa ikuti? Ya, Tuhan tolong kita. Ayo kerjasama di mana? Rumah tangga, di penggembalaan, di fellowship, begini caranya. Nah, rendah hati, lemah lembut, sabar. Jadi satu. Nanti kalau suami istri satu daging. Satu tubuh, satu kesatuan perjamuan kawin anak domba. Bisa? Nah, terus yang kedua, tubuh dengan kepala, kerjasama juga. Kerjasama dengan Tuhan. Nah, Tuhan, kerjasama dengan Tuhan. Ya. Tuhan mau kerjasama dengan orang buta sejak lahir. Loh, inilah kalau Tuhan. Kalau kita mau kerjasama apa? Ayo, yang hebat, yang luar biasa. Mau cari kelompok aja susah di sekolah. Udah cerewet itu. Itu. Nah, cari yang super semua. Nah. Tapi kalau Tuhan kerjasama dengan orang buta. Sejak lahir lagi tidak tahu apa-apa. Maaf ya, bukan jasmaninya ini ya. Ini menerangkan firman Tuhan. Nah, itulah Tuhan kita. Jadi artinya, Tuhan bekerja sama dengan kita kerjasama dengan Tuhan. Untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Nggak usah repot. Untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kita. Apa orang buta sejak lahir? Apa pentingnya? Dia yang sangat penting, Tuhan nggak penting. Nah itulah Tuhan bekerja untuk kepentingan kita. Ya, ada orang bertanya, siapa yang salah? Tuhan. Orang tuanya kah? Orang ini kok buta sejak lahir? Bukan siapa-siapa. Itulah untuk pekerjaan Tuhan. Itu Yohanes 9 ayat yang ketiga. Murid-muridnya dua. Murid-muridnya bertanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia lahir buta. Jawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Mau diajak kerjasama. Nah, kalau ada kelemahan-kelemahan kita, kekurangan, jangan salahkan orang tua. Kalau jasmani, wah orang tua kok enggak yang raja ya, kok enggak anak raja gua aja ya. Dan lain sebagainya, enggak. Kalau ada kelemahan kekurangan jasmani rohani, bukan berarti kita putus asa dan lain-lain. Kita mau tinggal dalam kelemahan, tapi mau kerjasama dengan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Nah itu kerjasama. Kita menyerah sepenuh kepada Tuhan. Taat dengaran. Dikasih Sabtu lalu ya, dikasih tanah, diem. Nggak usah protes. Loh, sudah buta ditempeli tanah lagi tambah gelap ini. Nah, diem saja. Sudah ditempel, suruh ke kolam Siloam. Waduh, sana pergi. Wah, gedebak-gedebuk mungkin. Ya pergi. Itulah kerjasama dengan Tuhan. Serahkan kelemahan kekurangan. Nah, serahkan kekurangan kelemahan kita kepada Tuhan. Jangan pertahankan dan taat dengar-dengaran, ulurkan tangan. Itu aja, kan enak. Kalau kerja sama dengan sesama, serahkan tabunganmu, serahkan ijazahmu, serahkan yang hebat-hebat, betul ya? Semua diminta. Apa? Kau punya apa? Modal berapa? Sini. Kau punya apa? Yang hebat-hebat. Kalau udah hebat, ya. Ijazah apa? TK, ya. Tidak boleh. Begitu. Tapi kalau Tuhan serahkanlah. Mau kerja sama dengan Tuhan, ayo serahkan kelemahan, kekurangan, kegagalan dan lain serahkan sama Tuhan. Satu, akui sama dia. Yang kedua, ulurkan tangan, taat. Mau apa terserah Tuhan. Terserah.
maka Tuhan akan mengulurkan tangan belas kasih-Nya kepada kita. Amin. Nah, hasilnya kerjasama dengan Tuhan. Buta sejak lahir jadi melek, mujizat. Yang tidak ada mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, ayo sekarang kelemahan apa kita? Sudah permanen kelemahan. Bisa kalau serahkan sama Tuhan, ngaku sungguh-sungguh, bawa sama Tuhan dan taat dengar-dengar, beres. Saudara, tidak ada menjadi ada. Mustahil menjadi tidak mustahil. Mujizat terjadi. Saudara, semoga kita mengerti. Nah, ayo sungguh-sungguh kita. Saudara, mujizat jasmani terjadi itu tidak ada mustahil. Mujizat rohani juga terjadi. Nah, kita melek, kita hidup dalam terang. Semakin hari semakin terang, semakin suci, semakin benar, semakin suci. Kedua, Roma 10 ayat 15. Nah, kalau diutus, kerjasama diutus, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Diutus, membawa kabar baik. Betapa indahnya tapak kaki, kalau terjemahan lama. Betapa eloknya, indahnya tapak kaki. Tapak kaki, setiap langkah elok. Tangan Tuhan sanggup membuat setiap langkah hidup kita, setiap denyut jadi nadi kita berhasil dan indah pada waktu. Sudah percaya, kerjasama dengan Tuhan. Kerjasama dengan sesama, kerjasama dengan Tuhan. Sudah itu rumus. Ketiga terakhir, Lukas 10. Ya, jangan bersuka cita karena setan takluk. Memang kalau diutus setan takluk dikalahkan, mustahil menjadi tidak mustahil. Tapi sampai nama terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20. Terakhir. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh takluk kepadamu. Tapi bersuka cita karena namamu terdaftar di surga. Itu kembalinya 70 murid diutus oleh Tuhan. Diutus oleh Tuhan. Nama terdaftar dalam kerajaan surga yang kekal. Kita mengalami pembaharuan sampai sempurna. Nama baru, nama tertulis dalam kerajaan surga sama dengan nama baru. Kita mengalami pembaruan sampai tidak ada dusta. Di Yerusalem baru tidak boleh ada dusta. Sampai tidak salah dalam perkataan, sempurna. Hanya bersorak-sorai. Haleluya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Nah inilah bawa hidup kita. Kelemahan, kekurangan. Tuhan tidak minta ijazah dan lain-lain. Kekurangan, kelemahan. Apa bidang jasmani, bidang rohani apa. Ini Tuhan hidup saya. Sekarang saya mau taat. Ulurkan tangan. Terserah Tuhan mau disuruh apa. Taat. Dengar-dengar. Tuhan ulurkan tangan. Mujizat terjadi, buta jadi melek. Hidup benar, suci. Mustahil jadi tidak mustahil. Ya, tidak ada jadi ada. Ya, Om pernah sudah cerita berapa kali. Tidak punya apa-apa. Tidak ada makan, tidak ada minum. Minum pun tidak punya. Tidak ada. Air pun tidak ada yang bisa diminum. Air sumur itu, rumah kontrakan saya dulu air sumur. Jadi tidak bisa diminum. Satu waktu betul-betul tidak ada air, tidak ada beras, tidak ada uang sepeser pun, sendirian lagi. Sendirian pula. Nah, cuma ada warung yang langganan. Kalau saya dulu kerja, ya kurang apa ke situ. Ya tawarkan tadi, makan di warung kan bisa, utang dulu di situ. Tapi saya sudah hamba Tuhan sepenuh, sudah lempinel. Kristus ajaib. Tapi saya bertahan. Sesuai ajaran lempinel, tidak boleh utang hamba Tuhan sepenuh, saya diam. Ya Tuhan bawa. Om pikiran ada kucing lah. Kalau dulu Elia burung gagak bawa roti. Nah, di sini masa ada burung gagak ini. Kucing aja lewat-lewat ya. Siapa tahu kucing bawa makanan ke sini. Cuma itu pikirannya, entah ilusi sudah entah apa. Ya. Tapi ternyata orang yang datang, ya, itu muridnya mantan 4 tahun yang lalu sudah kuliah. Nah, ternyata cerita. Waduh, matang aku saya dalam hati, wah gawat ini. Kalau dia minta minum, Pak minta minum gawat. Ya. Tidak ada yang diminum. Tapi tidak cerita-cerita akhirnya, Pak saya ngaku salah. Lalu kenapa?
les enggak bayar-bayar dulu. Oh gitu, saya enggak tahu, lupa ya. Orang les mau bayar enggak bayar enggak tahu dulu saya. Saya kira, oh ya enggak apa-apa sudah saya ampuni. Enggak Pak, saya bawa uang. Saya bawa berkat untuk Bapak. Nah, waktu reuni saya tanya dia, tempo hari reuni, kok bisa kamu? Iya saya tergerak terus Pak, mau ketemu Bapak itu terus. Nah, digerakkan Tuhan, tepat waktunya. Ya, ada, tidak ada jadi ada. Orang diutus Tuhan tidak ditinggalkan. Setiap langkah, setiap detak jantung ada di tangan Tuhan. Amin. Tuhan tolong. Kita cuma ngaku kekurangan kelemahan, kita hanya ulurkan tangan. Tuhan tolong ya, cukup. Ayo kita bangkit berdiri semua. Ya, bukan berarti semua nanti jadi lempinel semua, enggak juga. Layani apa saja, tapi sama rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Serahkan kekhawatiran dan lain-lain, semua kelemahan, angkat tangan sama Tuhan. Mungkin ada yang keras hati dan lain, serahkan semua. Ini kelemahan saya Tuhan, serahkan. Biar mujizat terjadi. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Tuhan tolong kita semua. Ketika aku lemah, ya, Dia datang. Mari serahkan semua. Haleluya. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Tur. Yang sudah hafal tundukkan kepala. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau. Aku mau melayani-Mu Tuhan. Aku cinta Engkau, aku melayani-Mu. Ku serahkan hidupku. Mau diutus. Yang belum baptisan serahkan. Yang sudah diutus, ku sembah, mengulurkan tangan, menyembah dengan haleluya. Mungkin orang tua terbatas dan lain-lain. Jangan putus asa. Tuhan tidak terbatas. Tuhan mampu semuanya. Asal ikuti rumusnya Tuhan. Ikuti. Baptisan yang benar, hati nurani yang baik. Taat dengar-dengaran, disucikan, dipakai. Haleluya. Sekali lagi, tundukkan kepala. Saya tidak panggil maju malam ini. Cukup kalau mau menyerahkan kelemahan, kekurangan, kegagalan. Mau taat, menerima kuasa Tuhan. Angkatlah dua tangan ke atas. Haleluya. Kalau orang tua diberkati, puji Tuhan. Tapi jangan bergantung semua. Bergantung pada Tuhan. Sekali lagi. Yesusku serahkan hidupku dengan ini Tuhan, saya ini keadaannya. Di mana? Di Medan, di Surabaya, di mana-mana. Saya mau melayani-Mu, saya serahkan. Sekali lagi. Pelan-pelan sekali. Haleluya. Yesus, haleluya. Sembah Dia pelan-pelan secara pribadi. Ngomong sama Tuhan, Kau mudah. Tuhan lihat semua air, setetes air mata Dia lihat. Ada kehidupan yang sungguh-sungguh mau melayani Dia. Diutus oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya laka. Ya laka. Ya
Ini saya Tuhan, tidak ada kelebihan, hanya kekurangan, kelemahan. Oh ini kaum muda dimanapun, kami tidak ada kelebihan, hanya kekurangan, kelemahan. Tapi kami mau taat Tuhan, kami mau ikuti kehendak-Mu Tuhan. Oh ya Allah, ulurkan tangan-Mu Tuhan kepada kami. Ulurkan tangan-Mu. Udah cukup bagi kami. Mujizat pasti terjadi. Oh haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami tidak mau tinggal dalam kelemahan, kekurangan. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Haleluya. Buta jadi melek Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kelemahan apapun Tuhan tolong malam ini. Mujizat pasti terjadi sampai kesempurnaan jika Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Ayo kesempatan ngomong sama Tuhan semuanya. Apa? Jangan ngomong kehebatan kita, kekurangan, kelemahan kita. Ini Tuhan, itu Tuhan. Haleluya. Biar tangan Tuhan yang menolong kita, mengerjakan hidup kita. Termasuk Om juga malam ini. Oh, haleluya. Haleluya. Kami tidak bisa, Bapak. Haleluya. 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 Biar mujizat-Mu terjadi Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kaum muda di sini, WN4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, di mana-mana semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Yang merasakan uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Membimbing setiap langkah hidup, setiap detak nadi jantung kami. Hanya ke arah keberhasilan, keindahan, sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil. Yang sudah undur, tarik kembali, jiwa baru bertambah-tambahkan. Gembalakan kami, pakai kami jadi saksi-Mu. Membawa kaum muda lain datang pada Tuhan, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, yang tidak hadir Engkau jamah, apapun keadaan mereka. Di lain waktu setia dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya. Oh, yang bekerja kaum muda berkati semua, buka jalan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan tolong tepat waktunya, semua berhasil indah. Berkati semua Tuhan, terima kasih. Demikian juga yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Memang sulit hari-hari, tapi tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Lebih mudah dari membalik telapak tangan. Karena kami hidup di tangan, dalam tangan-Mu Tuhan. Buka jalan semuanya. Demikian juga Tuhan, oh Engkau tolong kiranya buka jalan yang sekolah kuliah, berikan hikmat-Mu. Lulus baik semua, naik kelas baik semua. Tuhan tolong, yang skripsi kesulitan apapun, buka jalan semua. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, pergaulan kaum muda, sucikan pergaulan mereka. Sungguh-sungguh dalam kesucian kebenaran di dalam Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Perjodohan yang terbaik Tuhan, yang satu pengajaran benar. Ada buah pengajaran yang benar, ada sesuai kehendak-Mu semua Tuhan. Engkau tolong mujizat terjadi, berikan yang terbaik semua untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah. Terima kasih. Terima kasih, segala pengorbanan kaum muda apapun bentuknya, waktu, tenaga, keuangan, apa untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba Tuhan, balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, pakai semua, diutus semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami melayani, mulai di dalam nikah, di dalam penggembalaan, kunjungan-kunjungan Tuhan pakai semua, di Medan, dimanapun semua, sampai di Square Ballroom pakai semuanya. Tuhan tolong nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada, belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda, terutama selamatkan mereka. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami tidak bisa balas apa-apa. Pakai dalam pengajaran benar, tahbisan benar,
dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, dengar seluruh doa kami, Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi lagi nomor 2, nyanyian tambahan. Ya. Kemudian korban ini untuk pembangunan gereja. Ya, bukan? Ya, baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kor sekali lagi. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Puji Tuhan. Besok pagi sini 6.45 kebaktian umum. Ya, ibadah raya, gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan kasih nilai tambah sungguh-sungguh ya. Nilai tambah itu salib, tidak pernah minus, salib itu selalu surplus ya. Kemudian di Surabaya, WR4 10.50, 11 kurang sedikit ya, kebaktian umum, gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan kasih nilai tambah juga. Dan di Medan 19.15 kebaktian umum di Hotel Danau Toba Internasional Royal Room. Om juga yang ke sana ya. Baik, gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Tambah lagi Medan, tambah karena malam di sana ya. Tambah lagi. Tuhan memberkati kita semua. Yang mau baptisan silakan mengambil formulir di kasih foto ya. Tanggal 5 Selasa setelah kebaktian ada penataran setengah jam, dan tanggal 7 ya baik. Tuhan memberkati semuanya. Di sini nanti di Surabaya disesuaikan ya. Di Medan juga baik. Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 2 sampai tanggal 9 Februari. Matthew Ronaldo Suhanto hari ini 2 Februari. Javier Alvaro Winata sekolah minggu hari ini 2 Februari. Selamat ulang tahun semua. Bapak Anton Willy Tampu Bolon Medan hari ini 2 Februari. Samantha Clarence Judith sekolah minggu 3. Yohan Limantara 4. Bapak Supardi 5. Ibu Mariani di Jember 5. Davina Natasha Natania Surabaya 5. Riko Ari Haranta Munte Medan 5. Gracia Krisnanda Surabaya 6. Bapak Otniel Eko Budianto Surabaya 6. Bapak Andres Taka Hindangen 7. Dona Seril Hermanto 7. Ibu Alfastia Eudia Febrianti. Ibu Dio 8 Februari. Ibu Maria Krisnawati Chandra. Ibu Samuel Tante Maria Surabaya 9 Februari. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian ini. Kami berdoa Tuhan buat yang ulang tahun dimanapun berada, kemarin, hari ini, besok, selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, di Malang, Surabaya, Medan, dimanapun, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya Tuhan bersama kami. Tiba di rumah selamat, sehat,
kembalikan jam-jam ibadah. Besok pagi di sini, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan, setia berkobar semua datang kepadamu. Tuhan memberi nilai tambah. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Yang tidak hadir, Engkau jamah semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik kepada kami. Latihan kur di sini Surabaya, Medan, berkati semua, urapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Mari 5 detik, 10 detik. Selagi dia mengulurkan tangan kepada kita mau kerjasama, ayo kerjasama. Tak pernah bangkrut, tak pernah merugikan, tak pernah mengecewakan. Oh, yang ada indah, bahagia sampai sempurna seperti dia. Haleluya. Berhasil semua di dalam dia. Haleluya. Pegang kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau kerjasama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan tidak menipu kami yang melayani-Mu. Sungguh-sungguh Tuhan. Tepat waktunya Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, silakan memberi salam satu dengan yang lain.